Oke, Kak, silakan saya share screen. Monggo Kak David. Iya. Oke. Jadi ini mulai mulai minggu ini atau mungkin mulai poin ini sampai ke belakang, dan mestinya kita nggak selesai 1-2 ke belakang, ini masih panjang banget mestinya. Tapi karena kita pembahasan di buku itu tinggal 2 ya, berarti 2 inilah yang kita akan selesaikan. Tapi sebenarnya dari titik inilah kita akan mulai masuk ke hal-hal yang sifatnya mungkin praktis, hal-hal yang mungkin sifatnya yang yang membumi lah. Dalam arti membumi ini ya mungkin dalam arti sudah sampai ke setelah ini mau apa yang dikerjakan dan sebagainya. Jadi itu ini poin yang yang saya ngomong harus punya dasar dulu dari bab 1, bab 6 itu kita merdeka dulu, kita menang dulu, baru kemudian benarnya bisa mulai paham tentang poin-poin ini sampai ke belakang, karena itu sifatnya hal-hal yang praktis. Jadi agak susah kalau kita nggak paham di awal terus kemudian masuk di sini. Saya takutnya kita menangkap message dari bab-bab yang di belakang ini akan berbeda dengan yang sebenarnya yang Tuhan mau gitu loh. Karena ini kuncinya hanya di basic awalnya. Jadi kalau basic awalnya merdeka bagus, yang di sini itu akan lebih enak. Tapi tidak apa-apa, ini akan terus kita coba untuk belajar, dan saya berdoa supaya Tuhan mulai singkapkan lebih lagi dan lebih lagi. Kita doa sebentar sebelum mulai ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua berkat anugerah-Mu, kasih setia-Mu, dan hikmat pengetahuan yang Kau beri dalam setiap kehidupan kami. Dan kami minta Roh Kudus, bimbing kami, buka pengertian hikmat-Mu sendiri, dan ajarkan kebenaran-kebenaran-Mu, supaya kami bisa memahami setiap detail, setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Karena itu Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam tangan kuasa-Mu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, dan hanya kehendak-Mu dan kasih setia-Mu yang menyertai hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi basic dari berkat Eden ini sebenarnya kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat yang ketiga, maka diberkatinya hari yang ketujuh itu dan dijadikannya hari yang khusus. Karena pada hari itu Allah beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita akan belajar tentang berkat Eden itu seperti apa. Jadi sebenarnya Tuhan sudah mulai buat ini ketika ada di Taman Eden, dan mungkin akan bertanya-tanya ini ayatnya di mana dan sebagainya. Jadi saya mau katakan bahwa berkat Eden ini adalah sebenarnya istilah aja sih, berkat yang memang sejak awal Tuhan berikan ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, gitu ya. Jadi mau dikasih nama berkat mula-mula, berkat awal, berkat ya apapun lah. Ya yang jelas itu ya berkat Allah gitu loh. Nah, karena itu istilah ini tidak menjadi satu ukuran, tapi kita akan coba melihat lebih detail apa itu sebagai berkat Eden. Mungkin bisa kita lihat berkat Eden itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat berkat Eden itu adalah bentuk pemberian Allah. Jadi tadi saya katakan ini istilah aja sebenarnya, tapi sebenarnya itu adalah bentuk pemberian Allah pada manusia, yaitu Adam dan Hawa, berupa pemeliharaan, jadi penjagaan, makanan, minuman, terus apapun juga kehidupan untuk fisiknya Adam Hawa, terus kemudian pemberian otoritas untuk mengelola dan mengatur semua makhluk hidup yang ada di Eden dan seluruh bumi, dan memanifestasikan keberadaan Allah di muka bumi. Jadi inilah yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan buat ketika manusia diciptakan
dan kemudian ditempatkan di Taman Eden. Jadi ini yang Tuhan berikan. Jadi di sini dikatakan pemeliharaan makan dan minum, ya otomatis karena manusia kan kemarin kita sempat singgung sedikit bahwa ada dua unsur kan, ada unsur yang memang fisik dunia, yaitu waktu Allah membentuk dari tanah liat, kemudian ada unsur ilahi yang diberikan, yang dihembuskan pada kehidupan manusia, pada fisik manusia yang berupa tanah liat tadi itu, sehingga menjadi hidup. Sehingga di dalam kehidupan manusia ini, karena secara fisik ya pasti dia membutuhkan soal pemeliharaan makanan, minuman dan sebagainya untuk melangsungkan kehidupannya itu, dan Allah cukup itu semua gitu loh. Jadi itu diberikan Allah baik itu secara fisik maupun secara otoritas atau kuasa untuk mengelola, mengatur dan memanifestasikan, membawa gambar dan rupa Allah di muka bumi ini. Kalau kita lihat ayat yang Kejadian 1:28 yang dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dari awal Allah sudah memberikan itu. Ini berkat yang Tuhan berikan, atau mau dikatakan sebagai mandat atau apapun, tapi ini adalah pemberian Allah. Artinya tujuan yang diberikan Allah untuk supaya manusia berkuasa, membawa otoritas, kedaulatan Allah di muka bumi ini. Terus saat yang berikutnya di Kejadian 2:15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman ini untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kita bisa melihat bahwa ini bagian dari berkat Eden itu. Jadi itu yang Tuhan berikan. Jadi kalau dikatakan apa itu berkat Eden, ya semua, baik itu untuk kebutuhan fisiknya, baik itu untuk mencukupkan semua kebutuhan sehari-harinya, sampai ada otoritas, kuasa untuk kemampuan, hikmat untuk mengusahakan, memelihara taman, itu semua bentuk berkat-berkat yang Tuhan berikan sebagai yang disebut berkat Eden itu. Jadi itu istilah ya, sekali lagi istilah. Jadi kalau dicari ayatnya kok nggak ada berkat Eden, itu istilah yang kita buat, berkat yang Tuhan berikan ketika manusia ada di Taman Eden, berkat mula-mula gitu. Terus berkat Eden itu adalah merupakan berkat sebagai hasil hubungan dengan Allah dalam keberadaannya sebagai warga kerajaan Allah atau imam yang melayani dia di dalam kerajaannya. Jadi berkat ini diberikan Allah karena memang ini sudah otomatis, sudah sesuatu yang wajar yang Allah beri ketika Allah menciptakan manusia. Jadi sudah sewajarnya gitu. Jadi ini bukan dengan usaha kita, dengan segala macam cara supaya mendapatkan berkat itu, enggak, tapi ini memang pemberian Allah yang memang diberikan Allah sejak manusia diciptakan. Sejak manusia ditempatkan di Taman Eden, otomatis berkat itulah yang menyertainya, pemeliharaan, terus kemudian dilantik menjadi orang yang berkuasa untuk mengusahakan, memelihara, membawa gambar Allah, membawa otoritas Allah, memerintah, dan sebagainya. Itu otomatis sudah diberikan Allah karena keberadaan kita sebagai warga, atau mungkin waktu itu diberikan pada saat Adam dan Hawa diberikan itu, dan ketika kondisi sekarang itu diberikan karena kita sebagai imam di dalam kerajaan Allah atau warga kerajaan Allah. Jadi sudah sewajarnya. Jadi kalau kita ini posisi kita menjadi warga kerajaan Allah atau imam yang melayani dia di dalam kerajaannya, sudah sewajarnya, sudah normalnya kita akan menikmati berkat Eden itu. Jadi itu sudah otomatis, itu paket komplit. Jadi ketika kita ini sebagai warga kerajaan Allah, ya itu hak-haknya kita. Itu haknya kerajaan,
warganya. Itu hal yang memang sudah sewajarnya diterima sebagai warga atau sebagai imam yang melayani dia di dalam kerajaannya. Jadi warga kerajaan Allah atau imam ini sama ya. Jadi kalau kita menjadi warga kerajaan Allah, itu otomatis kita adalah imam-imam yang melayani dia di dalam kerajaannya. Arti imam di sini sebagai abdi atau hamba yang melayani dia. Jadi bukan imam di dalam keluarga juga, karena ada yang dulu pertanyaan letup juga lah, apakah imam itu mesti yang kepala keluarga, yang suami itu beda. Di sini posisi imam dalam artian bukan di dalam keluarga, oh ada imam terus kemudian yang istri, oh saya kan bukan imam, imamnya kan suaminya, bukan. Ini posisi imam di sini adalah untuk setiap orang, anak, ibu, bapak yang mereka melayani dia menjadi abdi, menjadi hambanya, itu sebagai imam, dan itu merupakan warga kerajaan Allah. Karena imam atau warga kerajaan Allah, otomatis ada berkat yang menyertai. Oke, kita lihat yang berikutnya. Yang ketiga, berkat Eden itu adalah yang terjadi karena dia adanya hubungan. Berkat itu karena adanya interaksi. Maka ketika manusia jatuh di dalam dosa, berarti hubungannya kan hilang. Hubungan dengan Allah terputus, maka berkat Eden otomatis juga akan hilang. Jadi kita bisa melihat bahwa berkat Eden itu secara otomatis melekat pada hubungan. Melekat pada hubungan. Jadi ketika hubungan itu terputus, maka berkat otomatis, berkat Edennya juga terputus. Gitu. Jadi waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia mempunyai hubungan dengan Allah rusak atau terputus, maka berkat Eden juga hilang. Cuma yang kita bisa lihat, kebutuhan makan, minum, dan pakaian setelah kejatuhan dalam dosa tetap diberikan Allah pada manusia dengan syarat manusia harus bersusah payah untuk memperolehnya. Bedanya seperti ini. Jadi ini tetap waktu kutuk kepada Adam dan Hawa, dikatakan kepada Adam bahwa kamu harus bersusah payah untuk mengusahakan untuk mendapatkan makanan. Kamu harus ngelola tanah ini, kamu harus dengan bersusah payah. Sebelumnya Tuhan ngomong menumbuhkan dan memberikan, otomatis itu tumbuh. Tapi ketika hubungan terputus, manusia harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ini kebutuhan dasar. Artinya apa? Siapapun, tidak perlu orang percaya kepada Tuhan, siapapun entah manusia berdosa, penjahat, atau siapapun yang mereka bersusah payah, kerja keras, pasti kebutuhan makan, minum, dan semuanya secara fisiknya itu akan terpenuhi juga. Makanya Tuhan Yesus dalam perumpamaan dikatakan, lihat burung-burung di udara, lihat bunga bakung, dan sebagainya. Itu dia nggak bicara tentang berkat, oh ini karena imam, bukan, tapi sebagai makhluk hidup, sebagai apa ya, secara fisik untuk mempertahankan kehidupannya, untuk kebutuhan hidupnya, maka ya itu otomatis tetap diberikan Tuhan juga, walaupun itu jatuh dalam dosa, tapi dengan bersusah payah untuk memperolehnya. Itu hanya bedanya. Jadi kalau dikatakan Matius 6 dikatakan burung di udara, bunga bakung, dan sebagainya, itu sebenarnya Tuhan ngomong hal yang paling bawah, paling dasar. Gitu. Artinya gini, burung aja nggak ngapa-ngapain, nggak khawatir kok. Gitu. Dia nggak punya simpenan, dia nggak punya lumbung, dia nggak khawatir kok. Kenapa kamu manusia khawatir? Kamu kan lebih daripada seekor burung. Gitu loh. Jadi Tuhan kasih contoh itu, gambarkan bahwa kebutuhan makan, minum itu sebenarnya ya sebenarnya sudah dicukupi gitu. Arti dicukupi di sini sorry.
kecil. Ya. Jadi arti dicukupi di sini ya, yes, pokoknya dipenuhi gitu. Jadi nggak perlu kita kebingungan sampai kalau kita khawatir, kita takut akan makan dan minum itu ya nggak tahu ya, sampai Tuhan ngomong itu sudah kebangetan gitu loh. Kebangetan dalam artian karena memang itu sudah sewajarnya diberikan Allah karena makhluk hidup. Karena secara fisik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gitu. Jadi beberapa mungkin falsafah yang Jawa ya yang dikatakan ono dino itu ono sego, ono dino ono sego, betul atau apa? Artinya begitu ada hari ya pasti ada nasi, pasti ada makanan. Gitu. Jadi orang nggak usah percaya Tuhan pun percaya kalau dia kerja, dia ini pasti dia bisa makan. Gitu. Jadi itu hal yang paling dasar. Gitu loh. Jadi yang hilang apa? Ya tentang segala berkat itu, yang macam-macam itu tadi ya, tentang otoritas, tentang gambar, tentang membawa figur Allah, membawa kedaulatan Allah dan sebagainya, itu yang rusak gitu loh. Tapi artinya nggak bisa diperoleh dengan cara apapun, dengan usaha keras apapun, kita nggak bisa membawa otoritas kerajaan Allah kalau kita nggak pernah dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Kalau soal makan minum masih bisa, kerja keras masih bisa makan dan minum, gitu. Ya, terus kemudian yang keempat dikatakan gini, berkat Eden otomatis akan dipulihkan saat keberadaan kita sebagai imam yang melayani sang raja dipulihkan. Jadi artinya simple solusinya. Kalau berkat Eden dulu hilang karena hubungan yang rusak, maka berkat ini akan pulih ketika hubungan ini juga pulih. Otomatis gitu. Jadi kalau hubungan itu pulih, hubungan dengan Allah pulih, otomatis berkat itu juga akan dipulihkan. Itu akan mengikuti, itu memang mengikuti kehidupan seorang imam, seorang warga kerajaan Allah. Gitu. Jadi sudah sewajarnya, sudah hal yang normal kalau kita menikmati berkat-berkat Eden itu. Justru ada tanda tanya besar ketika kita hidup yang dikatakan kita sudah dipulihkan, hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan, posisi kita sebagai imam dalam kerajaannya sudah dipulihkan, tapi kita masih terus ada di bawah bayang-bayang kekhawatiran, ketakutan, takut menghadapi masa depan, kebingungan, dan pokoknya serba kita ini nggak punya pengharapan, itu tanda tanya besar. Posisi kita ini seperti apa? Mungkin ada yang salah di situ. Nah, ini nanti kita akan lihat. Kenapa kok seperti itu? Bagaimana kita hidup di dalam berkat itu? Nanti kita akan lihat. Berikutnya, berkat Abraham. Jadi yang sering kali kita dengar ini, orang Kristen mungkin lebih familiar dengan namanya berkat Abraham daripada berkat Eden. Sebenarnya berkat Abraham itu adalah bentuk pemulihan dari berkat Eden. Dan itu akan sampai kepada kita itu melalui Tuhan Yesus. Katakan di Galatia supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada kita itu hanya melalui Tuhan Yesus. Jadi jelas ya, kita percaya bahwa ketika hidup kita dipulihkan, ketika hubungan kita dipulihkan, maka otomatis berkat Eden itu juga dipulihkan.
Jadi kalau kita ngomong wah, berkat Abraham, ya itu juga akan dipulihkan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menjadi imam, ketika kita hidup sebagai warga kerajaan Allah, maka otomatis berkat Abraham itu juga sampai kepada kita. Ya berkat Abraham itu ya satu bentuk pemulihan dari berkat Eden. Kita bisa lihat kehidupan Abraham diberkati, terus kemudian dia punya otoritas, punya kuasa dan sebagainya. Dan perhatikan sungguh-sungguh bahwa berkat Abraham itu muncul ketika dia hidup sebagai seorang imam. Itu di Kejadian aduh. Iya, kita lihat Kejadian berapa itu. Sebentar. Jadi Kejadian 15 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Berkat Abraham belum muncul di Kejadian 15. Abraham percaya kepada Allah. Tapi dia belum mendapatkan berkat yang dimaksudkan itu. Yang kita sebut sekarang berkat Abraham. Itu muncul bukan di Kejadian 15. Karena Kejadian 15 dikatakan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Ketika Abraham percaya janji Tuhan tentang keturunan, percaya kepada kasih setia Tuhan, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Sangat berbeda ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada korban, percaya bahwa Yesus, dia mati untuk jadi imam. Dan waktu kita percaya kepada Yesus, artinya kasih karunia yang Tuhan berikan dengan percaya kepada Tuhan Yesus, itu memposisikan kita di mata Allah. Kita benar-benar juga sebagai seorang imam. Waktu Abraham percaya kepada janji Allah, dia belum seorang imam. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Yesus itu mati dan dia bangkit dan sebagainya, dia sebagai imam. Dan ketika kita percaya ke dia sebagai seorang imam besar yang mempersembahkan hidupnya sebagai korban, maka posisi kita ini sebagai imam. Makanya berkat imam itu kita dapatkan hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus. Waktu Abraham, dia hanya diperhitungkan sebagai kebenaran. Tapi munculnya itu Kejadian ayat berapa itu? 22 kayaknya. Iya, Kejadian 22. Ayat 16 dan 17. Jadi Kejadian 15 ada jeda waktu yang cukup panjang sebenarnya. Kejadian 2:16 dikatakan seperti ini, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat yang 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi berkat ini muncul ketika Abraham
mempersembahkan Ishak sebagai korban. Ketika Abraham sebagai seorang imam, maka berkat itu otomatis dipulihkan. Jadi, bagaimana kita bisa menikmati berkat itu? Pertama, mesti harus kita benar-benar punya hubungan yang dipulihkan. Oke, berikutnya kita akan melihat itu. Bagaimana sih kita hidup di dalam berkat Eden? Itu cukup simpel. Mazmur dimulai dari Mazmur 1 ayat 1, dimulai dari ayat ini. Jadi dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasil buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 1. Kunci hidup dalam berkat Eden sebenarnya simpel. Mazmur 1 itu berbahagialah. Mungkin di bahasa Indonesia nggak lebih, di versi yang terjemahan baru dikatakan berbahagialah, tapi di King James Version, blessed is the man. Jadi manusia itu diberkati. Kalau kita lihat di versi yang lain, FIA dan sebagainya, itu juga diberkatilah mereka. Diberkatilah orang-orang. Jadi dengan kita tidak berjalan menurut orang fasik, itu sudah diberkati. Tidak berdiri jalan orang benar. Dan cukup menarik, nanti mungkin bisa dilihat, saya singgung sedikit aja, orang fasik itu selalu disandingkan dengan orang benar. Orang fasik ini apa? Orang fasik ini bukan orang berdosa. Orang fasik ini adalah orang yang ngerti kebenaran, tetapi dia tidak percaya kebenaran itu. Dia hidup dengan kebenaran sendiri, dia tidak mau hidup di dalam kebenaran yang dia dengar, yang dia punya. Itulah orang fasik. Jadi, kalau orang benar kan hidup di dalam kebenaran, dalam firman. Tapi orang fasik ini, dia ngerti. Dia bukan orang berdosa, dia ngerti kebenaran. Tapi dia tidak melakukan. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, Tuhan Yesus tegur, marah, kenapa? Sampai Yohanes Pembaptis juga ngomong, kapak sudah tersedia, dan sebagainya. Itu kenapa? Karena mereka ngerti kebenaran, tapi mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Tuhan ngomong, karena kamu ngerti kebenaran dan tidak melakukan, maka hukuman itu akan jatuh dalam hidup. Di Yohanes 3 ayat 17 juga ngomong, mungkin kita lihat sedikit sebentar ya. Ayat 19. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Ini orang fasik, ngerti kebenaran, ngerti terang Tuhan, tapi tidak melakukan. Ini orang fasik. Gitu. Dan ini yang kita lihat bahwa selalu Tuhan bandingkan orang fasik, orang benar. Di Malaki juga orang fasik kelihatannya berhasil hidupnya, sukses hidupnya. Tetapi Tuhan ngomong akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Jadi kalau mau hidup diberkati Tuhan, jangan berjalan menurut orang fasik. Makanya Mazmur dimulai dari Mazmur 1. Dia cerita tentang bagaimana kehidupan yang benar itu. Jadi jangan ikuti orang itu. Jangan ikuti orang fasik. Jangan ikuti orang-orang berdosa.
Cuma itu aja, berkati. Terus yang kedua, gimana sih untuk diberkati? Poin-poinnya itu, ini hal yang paling sederhana sebenarnya. Yohanes 15 ayat yang keempat. Ini prinsip yang sederhana. Katakan, akulah pokok anggur. Ayat yang keempat ya, sorry. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Maksudnya gini, Yesus itu pokok dan kita ini carang, rantingnya. Kalau kita ini lihat tanaman, ada pokok anggur, ada batang utamanya, terus kemudian ada rantingnya. Selama ranting itu melekat kepada pokok anggur, ranting tidak perlu khawatir, tidak perlu mencari makanan, dia otomatis dapat support dari pokok anggur. Belum pernah ketemu ranting keluyuran malam-malam, bingung dia nyari makanan dari tanah sendiri. Enggak. Karena dia tahu ketika ranting ini melekat, otomatis dia dapat supply, dia dapat kehidupan, dia dapat support semuanya itu dari pokok anggur. Jadi, kalau kita ini melekat kepada Tuhan, otomatis berkat itu akan mengalir. Sudah sewajarnya itu akan mengalir. Sudah sewajarnya itu diterima oleh ranting itu. Tanpa ranting itu bersusah payah maksa untuk si pokok ini mengeluarkan itu, nyedot makanan itu. Yang nyedot itu benalu. Itu nggak diberikan sama pokoknya. Tiba-tiba dia nemplok di pokok dan kemudian dia ngisap makanan yang bukan bagiannya dia. Nah, itu benalu. Makanya itu mesti dibersihkan. Tapi kalau dia ranting, dia nempel, otomatis berkat itu akan, kehidupan itu akan mengalir di dalam carang itu. Sederhana ya. Jadi kalau kita paham tentang bagaimana tinggal menjadi seorang imam, bagaimana hidup dalam imam, otomatis berkat itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Dan kembali saya mau tekankan bahwa berkat itu hanya dari Tuhan. Iblis itu nggak pernah kasih berkat. Jadi kalau ada orang cari-cari berkat dan bagusnya, loh dia bisa ini, itu bukan berkat. Saya mau katakan, iblis datang hanya untuk merusak, membunuh, dan membinasakan. Tidak pernah dia memberi berkat. Jadi kalau ada hal-hal yang kaya pakai apa ya, ilmu macam-macam lah, apa istilahnya gitu, itu bukan berkat. Itu sebenarnya kutuk itu. Hati-hati aja karena dia tidak pernah memberikan berkat. Karena dia akan memberikan kutukan, dia akan merusak, membunuh, dan dia pasti akan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan cukup menarik. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan binasa. Tetapi aku datang memberi hidup yang penuh berkat. Ini yang versi TSI ya. Hidup berkelimpahan. Jadi yang memberi berkat itu sumbernya berkat itu cuma Tuhan Yesus. Iblis tidak pernah, siapapun tidak pernah. Oh, yang memberi berkat saya manusia. Enggak. Oh, bos saya memberi berkat. Enggak. Berkat dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena itu belajar bagaimana menggantungkan hidup percaya kepada Tuhan. Orang itu hanya dipakai untuk sarana. Kalau satu tempat selesai, Tuhan mulai gantikan, oh pindah ke sana, ya itu memang udah waktunya selesai. Tapi kalau Tuhan belum suruh keluar, ya jangan keluar, terus kemudian cari-cari.
percaya kepada Tuhan aja. Kalau Tuhan ngomong waktunya udah selesai, resign ya mungkin resign. Tapi kalau Tuhan ngomong enggak, tetap di sini, mesti ini, ya itu memang Tuhan mau berkati di sini. Belajar setia. Saya ambil contoh tiba-tiba ingat Elia. Elia selama 3,5 tahun, musim kering di Israel, dia dipelihara oleh dua pribadi, bukan pribadi ya, dua kelompok atau dua apa ya. Yang pertama itu dia dipelihara oleh burung gagak. Ini juga tidak masuk akal. Burung gagak sukanya daging, tapi dia tiap hari itu dia mesti harus kirim catering tiap petang dan pagi. Jadi 2 kali, pagi dan petang itu dikirim daging dan roti. Saya juga nggak ngerti, gagak ini dapat roti dan daging sehari 2 kali itu dari mana. Nggak tahu ngambil dari tempatnya siapa, atau tiba-tiba gagaknya ini dikasih orang atau siapa, saya nggak ngerti, tapi bisa dibayangkan sekian waktu. Nggak tahu, mungkin hampir 1 tahun atau lebih ya, sampai sungai itu kering. Jadi sungai Kerit itu kering, baru kemudian Tuhan ngomong pindah. Jadi selama sungai itu belum kering, tiap pagi dan petang, 2 kali dalam sehari, itu ada burung gagak yang kirim roti dan daging kepada Elia. Dan Elia ya sudah nggak pergi-pergi gitu. Tapi ketika musim itu selesai, sungai Keritnya kering, Tuhan ngomong pindah. Dan pindahnya juga di tempat yang tidak enak. Pergi ke seorang janda dengan anaknya dan cuma punya bekal hidup yang terakhir, 1 genggam tepung dan minyak. Dan dia ngomong gini, setelah makan roti ini kami akan mati. Tapi Elia datang ngomong, aku minta makan, minta roti itu. Tega nggak? Ada orang miskin, tinggal sisa itu, kita datang ngomong, beri aku makanan itu. Kita mungkin mikir, terus mending aku yang mati daripada itu. Tapi Elia tak, Tuhan ajari. Dan karena ketaatan itu, hidup Elia dipelihara. Dan karena ketaatan itu juga, janda ini dan anaknya dipelihara Tuhan. Jadi, berkat itu dari Tuhan. Nggak tahu caranya dari mana, munculnya dari mana, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kehidupan yang penuh berkat itu. Kuncinya apa? Percaya. Nah, kita akan lihat bagaimana hidup dalam berkat Eden itu. 2 poin untuk kita hidup dalam berkat Eden, yaitu hidupnya simpel 1 kok, bukan 2, 1 aja, yaitu hidup dengan sewajarnya sebagai warga kerajaan Allah. Hidup sepatutnya. Arti kata sepatutnya atau sewajarnya, jadi memang hal-hal yang memang sudah biasa kita lakukan. Ya udah, hidup dengan sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Tadi di depan kita sudah ngerti, ketika kita menjadi warga kerajaan Allah, menjadi imam di dalam kerajaan Allah, otomatis berkat itu akan diberikan. Makanya kalau kita mau hidup di dalam berkat Tuhan, berkat Eden, ya kita harus hidup secara wajar. Nggak usah macam-macam. Tuhan nggak minta macam-macam. Tuhan nggak minta aneh-aneh. Cuma dia minta, ya udahlah hidup yang sewajarnya sebagai warga kerajaan Allah. Di Matius itu jelas disebutkan. Yang harus kamu utamakan yang hidup yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Maka Allah akan memberikan semua yang kamu perlukan. Jadi, kalau yang di terjemahan baru dikatakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Di versi yang TSI-nya lebih spesifik dijelaskan, yang utama ya hidup yang sepatutnya, wajar aja, nggak usah aneh-aneh, nggak macem-macem.
Jadi seringkali berkat itu selalu dikaitkan dengan kegiatan keagamawian. Bukan. Oh, kurang ke gereja sih, nggak pernah gereja lagi. Oh, nggak pernah apalagi ke persekutuan lagi, makanya hidupmu nggak diberkati. Oh, nggak berdoa, oh nggak baca Alkitab. Bukan berarti saudara nggak perlu berdoa atau baca Alkitab. Tapi yang saya maksudkan, arti berdoa, baca Alkitab, ke gereja, dan sebagainya, itu kehidupan keagamawian. Kita udah pernah belajar dulu tentang keimaman, identitas kita ini adalah manusia roh. Jadi yang dimaksud kita menyembah dia, itu roh kita ini berkomunikasi menyembah kepada dia. Bukan secara fisik, kegiatan-kegiatan keagamawian. Gitu. Jadi jangan salah ngerti. Oh, nggak perlu berdoa. Perlu berdoa. Berdoa bukan karena kegiatan keagamawian. Berdoa itu karena kita mau memang membangun hubungan dengan Allah. Itu sudah sewajarnya. Hal yang tidak perlu harus dilakukan, tapi sudah mengalir seperti bernapas. Harus bernapas. Enggak. Bangun tidur kapanpun ya kita udah bernapas saja. Gitu. Karena apa? Ini sudah sewajarnya sebagai seorang makhluk hidup. Kalau kita nggak bernapas, ya mati. Gitu. Kalau kita nggak berdoa, nggak membangun hubungan dengan Allah, ya mati. Bukan karena tugas keagamawian, bukan karena kita nggak melakukan itu kemudian kita nggak diberkati. Oh, kita nggak menginjil, kita nggak melayani, kita nggak misi dan sebagainya, makanya nggak diberkati. Bukan berarti nggak melakukan itu. Nah, ini juga jangan diartikan bahwa kita tidak perlu pergi untuk beritakan Injil. Enggak. Itu otomatis akan terjadi dengan sendiri. Tapi kalau kita mau hidup di dalam berkat Eden, Tuhan itu nggak minta macam-macam. Tidak ada syarat yang lain-lain dan sebagainya. Cuma satu, hidup sewajarnya, sudah sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Ya, kehidupan yang wajar atau yang patut sebagai warga kerajaan itu apa? Ada dua. Yang pertama, hidup sebagai seorang imam, dan yang kedua, hidup dalam iman. Kalau kita lihat hidup sebagai seorang imam kerajaan Allah itu apa? Roma 12, ayat yang pertama, katakan mempersembahkan hidup kita sebagai korban. Roma 12 ayat yang pertama ya, slide yang berikutnya itu ada. Oke. Roma 12 ayat yang pertama. Dikatakan sudah. Slide berikutnya bisa digeser. Ya. Katakan aku mau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Hidup sebagai imam kerajaan Allah. Saya nggak akan bahas dulu bagaimana saya menjadi imam kerajaan Allah itu di minggu-minggu yang lalu atau di video sebelumnya, di rekaman itu, di Zoom yang beberapa minggu lalu sudah kita belajar bagaimana menjadi imam kerajaan Allah. Ya toh? Karena ada beberapa fase, ada beberapa poin itu di situ. Tapi yang saya maksudkan di sini kita udah lewati itu. Makanya tadi saya ngomong dasarnya itu kita sudah ngerti. Gimana sih menjadi imam, apa itu imam, dan sebagainya. Jadi saya nggak perlu bahas lagi. Tetapi kalau kita mau selalu hidup di dalam berkat Eden, itu yang pertama kita harus hidup sebagai imam kerajaan Allah. Mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Yaitu hidup benar-benar di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita itu. Itulah kita mulai mempersembahkan tubuh itu. Nanti ke depan
minggu-minggu berikutnya mungkin kita bisa banyak share diskusi bagaimana sih mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup itu seperti apa, prakteknya seperti apa, teknisnya seperti apa dan sebagainya. Itu sangat macam-macam, bervariasi sekali. Nah, itu mungkin perlulah masukan dari rekan-rekan yang lain di sini untuk mulai info, oh seperti ini loh, dan sebagainya. Itu sudah hal yang praktis, tapi saya nggak mau kejebak ke hal-hal yang praktis, kegiatan sosial, aktivitas keagamawian, tapi kita mau dulu ngerti kebenaran bagaimana menjadi seorang imam kerajaan Allah. Karena otomatis kita nanti akan ke sana, gitu loh. Jadi di sini bukan cuma teori, tapi sebenarnya prakteknya juga di situ. Tapi kalau kita nggak ngerti dasar, kita cuma lakukan, kita akan terjebak dalam acara-acara keagamawian dan kehidupan sosial yang lainnya. Jadi kita nggak bisa ngalah itu. Kalau mau cuma kehidupan sosial dan sebagainya sama apa itu Rotary, terus Lion Club itu, Rotary sama apa ya? Satu lagi itu kita nggak bisa ngalahkan mereka lah. Di mana mereka sampai ke pelosok dan sebagainya, bangun ini dan sebagainya. Jadi kita nggak terjebak di situ. Tapi bagaimana kita hidup mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Kenapa Adam Hawa nggak bisa lagi mempersembahkan tubuh sejak dia jatuh dalam dosa? Allah nggak mau terima tubuh yang ada di dalam kehidupan dosa. Kenapa harus digantikan korban? Kenapa Abraham harus mempersembahkan korban domba? Karena apa? Karena tubuh manusia itu sudah dosa, nggak cocok, nggak layak untuk jadi korban. Sebenarnya Ishak itu juga nggak layak, itu sebenarnya ujian. Jadi kalau Abraham ngerti Allah pasti nggak akan terima Ishak. Kenapa? Ishak itu manusia, tubuh dalam dosa. Tapi dia harus digantikan, gitu. Tapi ketika perjanjian baru, Tuhan Yesus masuk sebagai imam besar mempersembahkan hidupnya sebagai korban, sebagai persembahan sekali untuk selamanya. Dan ketika kita percaya kepada Dia, kita dipulihkan, kita diampuni, tubuh kita dilayakkan untuk bisa menjadi korban. Makanya ayat ini bisa bekerja bahwa kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Sebelum zaman Tuhan Yesus nggak bisa. Makanya imam-imam besar, para imam harus persembahkan korban, kambing, dan sebagainya untuk penebus dosa bangsa Israel waktu itu. Jadi, sekarang perlu nggak persembahkan domba? Nggak perlu. Karena tubuh kita ini udah layak. Ketika kita percaya, kita dibenarkan, kita dilayakkan untuk kita mempersembahkan hidup kita ini di hadapan Dia. Makanya yang pertama, hidup sebagai imam kerajaan Allah. Kalau kita biasa bisa hidup sebagai imam, otomatis berkat Eden, berkat Allah, berkat Abraham itu akan menyertai. Otomatis. Yang kedua, hidup di dalam iman. Nah, hidup dalam iman ini bukan berkata-kata tentang firman Tuhan, kata-kata iman. Perkataan iman, bukan. Tapi adalah menjalani kehidupan iman. Beda ya. Beda beriman dengan menjalani kehidupan ini. Jadi kalau kita ini beriman dengan kata-kata, perkataan positif, itu kita bisa kejebak dengan hukum-hukum yang iblis buat. Dunia tawarkan, New Age tawarkan.
law of attraction, ada videonya juga. Saya pernah lihat dulu itu sempat kaget juga, yang mungkin nggak tahu ada berapa saudara yang pernah lihat video filmnya tentang The Secret ya. Jadi itu ada berapa itu, saya cuma lihat depannya udah capek juga, tapi cukup menarik dan itu banyak dipakai orang-orang Kristen, bahkan hamba Tuhan pun mengajarkan hukum-hukum ini. Menginginkan sesuatu, bayangkan sedang kau punya mobil, bayangkan kamu sedang naik mobil, warna mobilmu mungkin merah, bentuknya seperti ini, pegangan setirnya seperti ini. Kamu bayangkan, itu tiap pagi dia bayangkan dia naik mobil, dia ngerem, dia bayangkan terus seperti itu. Pagi, sore, wah, semakin sering, semakin membentuk gitu loh. Itu hukum abstraction, itu kata-kata positif. Kalau gereja mungkin menerjemahkan dengan kata-kata iman, gitu. Apa itu salah? Enggak, karena banyak dasar dipakai memang firman Tuhan, tapi bukan itu basicnya. Kalau kita nggak punya basic, cuma tinggal kata-kata iman, berapa banyak kita kecewa, itu nggak pernah terjadi. Kita pikir, wah Tuhan jahat, Tuhan ini, dan sebagainya. Itu karena kita salah. Kita pikir, oh beriman. Bukan. Kita coba untuk memanipulasi, kita memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Sebenarnya kedagingan kita yang memaksakan untuk itu terjadi. Punya rumah, punya mobil warnanya merah, bentuk ini, rumahnya seperti ini, dan sebagainya. Doakan, wah, percaya, tempel kertas, imani, imani. Bukan. Kehidupan iman itu sebenarnya berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Keterhubungan dengan Tuhan itulah sebenarnya iman. Ibrani di situ jelas sudah disebutkan, Ibrani 11 ayat ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, yang menghadap Allah, yang berdoa, dia harus percaya bahwa Allah ada. Dia ini bicara hubungan. Kalau kita cuma mau minta mobil ini Tuhan, dapat ini dan sebagainya, loh Allahnya di mana? Yang kita bayangkan bukan Allah, mobilnya dibayangkan. Allahnya ada di mana? Oh dia lagi naik mobil juga, enggak juga. Itu kedagingan kita sebenarnya. Ibrani ngomong kalau kita dapat, kita harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman ini bicara tentang keterhubungan kita dengan Allah. Waktu kita beriman, percaya kepada Dia, Dia memberikan hidup kekal. Dia memberikan hubungan yang dipulihkan. Itu kehidupan iman. Jadi kalau kita belajar percaya tentang ini, kehidupan yang percaya kepada Allah, maka kita akan melihat hal yang besar. Tuhan Yesus ngomong, kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan apa yang aku kerjakan, bahkan lebih besar daripada aku yang lakukan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya, dia akan tetap hidup, walaupun dia sudah mati. Jadi dia bicara tentang percaya. Percaya itu artinya hubungan kita dengan Allah, nempel kepada Tuhan. Ini kehidupan iman. Jadi kehidupan iman. Abraham, kalau kita ngomong iman Abraham, itu karena Abraham percaya kepada Allah. Dia punya hubungan dekat dengan Allah. Itu iman. Jadi kalau iman tanpa hubungan dengan Allah, itu bukan iman. Itu cuma kata-kata motivasi, kata-kata positif yang coba dunia tawarkan. Mirip tapi beda. Kehidupan iman beda dengan kata-kata iman. Makanya hati-hati kalau mungkin kita sering, wah iman, iman, dan sebagainya.
mulai berubah, mulai bangun hubungan, percaya kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Seperti anak percaya kepada bapaknya. Dia percaya bahwa bapaknya akan mencukupi kebutuhan. Dia percaya bahwa bapaknya bisa diandalkan. Dia percaya kepada bapaknya. Itu iman. Nah, kan Tuhan Yesus ngomong seperti anak kecil ini. Dia mengumpamakan kepercayaan anak kecil kepada bapaknya. Itulah iman, hubungan, kedekatan. Gitu. Bukan maksa, mendesak Tuhan. Yang jadi raja siapa? Gitu. Kita pikir, saya sudah berkorban buat Tuhan. Salah besar, saudara. Yang berkorban, yang habis-habisan buat kita, itu adalah Tuhan Yesus, bukan kita. Bohong kalau kita ngomong, saya sudah habis-habisan. Enggak. Yang benar Tuhan Yesus yang sudah habis-habisan. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia memberikan hidupnya. Jadi yang habis-habisan itu adalah Tuhan Yesus buat kita. Jangan merasa berharga. Jangan merasa kita ini sewenang-wenang, seenak-enaknya. Oh ya, aku sudah melayani mulut Tuhan, aku sudah berbuat ini, dan kita bisa minta seenaknya. Kita ngeklaim, kita percaya, Tuhan berkati aku. Kalau enggak, aku enggak mau lagi ini. Ngancam lagi. Padahal dia sudah memberikan hidupnya habis-habisan buat kita. Dia memberikan segalanya. Nyawanya diberikan. Apalagi cuma ngasih makan, minum, ngasih duit. Aduh, gampang. Itu masih kita stres, nangis, Tuhan, gitu, dan sebagainya. Tuhan tuh nyawanya diberikan, hidupnya diberikan. Ngasih sesuatu, ya gampang buat dia. Makanya hidup dalam iman. Jadi bukan hanya sekedar berkata-kata iman. Itu kata-kata positif, saya nggak nyebut kata-kata iman. Saya percaya, mau pakai dasar firman Tuhan pun, ya Tuhan firman-Mu berkata seperti ini, sekarang aku percaya itu. Manipulasi, besar. Tanpa hubungan dengan Tuhan, kita cuma comot ayat, itu manipulasi. Jangan pikir Tuhan bisa ditipu dengan cara seperti itu. Terus Tuhan tergerak, Tuhan terngomong, oh iya, terenyuh gitu. Enggak. Tuhan tuh punya prinsip. Jadi mau dirayu apapun, direngek apapun, dia tetap enggak. Musa orang sedekat apa sama Tuhan? Sampai dia minta Tuhan kalau boleh masuk tanah perjanjian. Tuhan ngomong stop. Tuhan enggak mau ngomong soal itu lagi. Jadi jangan pikir pakai ayat terus Tuhan bisa gitu. Enggak. Oke, jadi itu kita mesti belajar bagaimana kehidupan damai. Contoh, ini contoh aja berkat Eden. Jadi tadi yang saya katakan, bicara berkat ini bukan bicara soal mesti hal yang sifatnya fisik. Jadi contoh beberapa berkat Eden. Yang pertama tentang rest. Matius 11 ayat 28, nanti bisa dilihat. Jadi kelegaan, istirahat, ketenangan, damai sejahtera, itu berkat. Waktu alam menciptakan manusia dan Allah beristirahat, dia mau bersekutu dengan manusia, itu berkat buat Adam dan Hawa. Kehidupan keterhubungan dengan Allah, dia bisa nikmati, itu berkat Allah. Itu rest, itu benar-benar yang Tuhan mau. Itu berkat Eden juga, gitu. Jadi tidak mesti hal yang sifatnya fisik. Kekayaan, iya betul. Kekayaan juga berkat juga, bukan berarti bahwa oh kaya itu bukan berkat. Berkat juga. Amsal 10, kekayaan itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang membuat kita menjadi kaya. Jadi kalau kita kaya, dicukupi, punya uang, punya macam-macam, itu berkat Tuhan. Bukan karena usaha Tuhan ngomong, itu berkat Eden. Berarti kalau nggak kaya, nggak berkat Eden. Ya nggak juga, macamnya banyak. Contoh Yusuf, keberhasilan, kepercayaan atau hikmat. Itu ayatnya aja nanti dilihat karena waktu. Jadi Yusuf dimanapun, dia hidupnya dibuat berhasil.
Apa saja yang diperbuat berhasil. Mazmur 1 ayat 1 seperti ayat berapa tadi? Ayat yang ketiga kalau tidak salah. Dan Yusuf hidupnya juga seperti itu. Dia diajar Tuhan, mulai dari manage, memberi rangsum kakaknya, nganter makan kakaknya, saudara-saudaranya. Terus kemudian di rumah Potifar, dia dipercaya menguasai, ngatur, ngelola kekayaan dari Potifar. Dan dikatakan sejak itu diberkati rumah itu. Difitnah masuk penjara, habis? Enggak. Di penjara dia dipercaya dan disayang. Dan semua yang dipercayakan kepada Yusuf berhasil semuanya. Kejadian 39 ayat 23. Berhasil. Kemudian masuk lagi istana. Di istana juga dia dibuat berhasil hidup. Dia diberi hikmat. Dia menafsirkan mimpi Firaun, dan kemudian dia diberi hikmat untuk mengatur. Hendaklah tuanku seperti ini. Atau coba lihat sebentar ini. Kejadian 41. Ini hikmat yang Tuhan beri. Ayat 33 ngomong seperti ini. Kejadian 41, ayat 33 dan 34. Saya akan bacakan. Oleh sebab itu, jadi setelah dia menafsirkan, dia nggak cuma sekedar ini loh, tapi dia memberikan sesuatu solusi atas masalah di situ. Baiklah, tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Ayat 34, baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Ini bukan orang, saya nggak tahu dia belajar ekonomi dari mana. Ini kalau di Indonesia kayak model Sri Mulyani mungkin Menko-nya, keuangannya gitu. Dia jago banget gitu. Dia ngatur. Oh, berbuat seperti itu dia ngatasi ketika masa 7 tahun kelimpahan ini, kamu mesti seperti ini, kamu mesti seperti itu. Dan diatur demikian rupa. Dan dia berhasil melewati itu semua. Ini kalau bukan hikmat Tuhan, nggak mungkin. Ini dari Tuhan. Daniel, ini kepandaian, kecerdasan, ini juga dari Tuhan. Coba kita lihat Daniel 1. Ayat yang ke-17. Coba. Daniel 1 ayat 17 seperti ini. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian. Jadi pengetahuan dan kepandaian ini Tuhan beri kepada mereka ini. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-20 itu, disebutkan bahwa dia 10 kali lebih cerdas dari orang lain. Tuhan memberikan semuanya itu. Firman Kejadian Daniel 1:17 tadi di versi FIA dikatakan Allah telah memberi, Allah Tuhan sendiri yang telah memberi kecerdasan yang luar biasa kepada mereka. Buat mereka yang merasa bodoh, saya ngomong nggak ada bodoh. Minta Tuhan beri kecerdasan. Yang gagal, yang nggak punya hikmat, bingung, minta Tuhan yang akan berikan hikmat itu. Kenapa? Itu berkat yang Tuhan sediakan. Jadi jangan menentukan pikir, oh kalau saya nggak hidup seperti ini berarti nggak diberkati. Enggak. Berkat Tuhan itu macam-macam. Hikmat, kecerdasan, pandaian, dan sebagainya, Tuhan akan berikan itu. Cuma satu syaratnya, hidup sewajarnya sebagai warga kerajaan. Itu cuma itu. Jadi, kalau kita mulai ngerti hidup sebagai warga kerajaan Allah, kita pasti benar-benar kita akan menikmati berkat Eden itu. Tanpa kita mesti maksa, tanpa kita harus berontak, tanpa kita harus marah. Kadang-kadang kita ini merasa nggak diberkati. Itu karena kedagingan kita. Wah, bosan cuma. Orang Israel dipelihara Tuhan selama 40 tahun, ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Karena apa?
bosen makan mana terus. Masa tiap hari, padahal Tuhan kasih makan. Tapi makanannya mana terus, bosen dah. Elia pertama dapat daging, lama-lama makan roti kering, roti tawar, terus roti cuma itu, nggak bosen. Mungkin Tuhan akan bawa, atau mungkin dalam kondisi sekarang kita mesti harus hidup dengan kondisi yang sewajar, secukupnya, nggak mewah. Mungkin kayak anak kos itu T3 ya, tahu, tempe, telur. Nah, udah, nanti gantian telur, tempe, tahu, dibolak-balik. Gantian anak-anak kos, orang-orang zaman KKN atau apa, biasa gitu. Dan kita mungkin harus hidup dengan T3. Iya, nikmati, itu berkat Eden. Jangan ngomong, oh ini bukan berkat, kalau makan steak itu baru berkat. Enggak. Harus makan T3 pun bersyukur itu adalah berkat Eden. Ya, itu yang bisa saya bagi, jadi cukup, oke. Nanti bagaimana kita terus hidup di dalam berkat ini, ya kembali sekali lagi ini hanya masalah prakteknya aja. Bukan teori, tapi kita mulai praktek bagaimana hidup sesungguhnya di dalam kerajaan Allah, menjadi warga kerajaan Allah, menjadi imam dalam kerajaan Allah. Saya kira itu cukup. Oke. Ferry, silakan. Nah, ya, kalau masih direkam. Kalau silakan, kalau yang lain kita pakai waktu 14 menit ke depan sampai setengah 9 lah ya. Kalau mau ada yang mau disampaikan, mau komen, mau bertanya, mau bersaksi, boleh lah. Silakan dari mana? Dari dalam negeri dan dari luar negeri silakan. Dari dalam negeri dan luar negeri. Ada yang mau menyampaikan sesuatu mungkin? Sudah di bab ke-7, satu bab lagi. Bedah bukunya, kita selesai. Ada? Itu.